Selamat hari Minggu, anak-anak. Yuk kita mau belajar firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih. Pagi hari ini kami mau belajar akan firman-Mu. Tolong kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita lihat lebih dahulu apa evaluasinya. Yang pertama, Paulus dan tahanan lain akan berlayar ke Italia. Siapakah yang menemani Paulus? Yang kedua, siapakah perwira kaisar yang dipercaya untuk mengawal Paulus? Yang ketiga, sampai di manakah Paulus diizinkan oleh perwira ini untuk mengunjungi sahabat-sahabatnya? Dijawab ya setelah mendengar cerita. Mari anak-anak kita akan menghafal Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Wih, gampang ya. Yuk sekali lagi. Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mari anak-anak kita akan menyanyi Karena Tuhan Sayang Padaku. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan, yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Mari anak-anak, kita akan melihat cerita minggu kemarin bahwa Paulus akan dianiaya, Paulus akan didera. Tetapi Paulus bertanya, emang boleh mendera orang Romawi? Hah? Emang kamu warga negara Romawi? Iya, saya warga negara Romawi, kata Paulus. Lalu Bapak Kepala Penjara bilang begini, kalau warga negara itu saya belinya mahal loh. Paulus bilang, saya tidak usah beli warga negara karena saya lahir, saya mendapatkan warga negara dari Romawi. Akhirnya kepala penjara ketakutan dan melepaskan Paulus, tidak jadi didera, tetapi ditahan. Dan keesokan harinya anak-anak, Paulus dibawa ke mahkamah agama orang Yahudi. Lalu Paulus menjelaskan kepada orang-orang yang berada di mahkamah agama, katakan, dulu saya ini orang Farisi. Saya bukan sekedar orang Yahudi biasa, tapi orang Farisi. Tapi saya percaya pada Tuhan Yesus. Dan saya mengharapkan kebangkitan yang dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus mati dan bangkit. Wah, anak-anak, ketika mendengar kata kebangkitan tentang Tuhan Yesus yang akan membangkitkan kita juga, di antara mereka, di antara para anggota mahkamah agama tadi menjadi terpecah dua. Rupanya mereka ini ada yang golongan Farisi, ada juga yang golongan Saduki. Nah, golongan Farisi percaya adanya kebangkitan, tapi golongan Saduki tidak percaya ada kebangkitan. Mereka sendiri ribut anak-anak.
ributnya makin seru, tunjuk-tunjuk dan sebagainya. Wah, akhirnya kepala pasukan bilang, bahaya nih, nanti jangan-jangan Paulus malah kena dampaknya. Habis itu mereka menyerang Paulus. Oh, udah, Paulus dibawa lagi ke tahanan saja. Nah, anak-anak, akhirnya Paulus dibawa ke markas kembali dan di sana dia ditahan. Pada malam harinya Tuhan datang dan berkata-kata kepada Paulus, Paulus, kuatkan hatimu. Kamu sudah bersaksi tentang aku di Yerusalem ini. Demikian juga kamu akan bersaksi di kota Roma nanti. Wah, anak-anak, Paulus mendengar suara Tuhan yang lembut itu, membuat dia semakin semangat. Aku akan tetap memberitakan Injil karena Tuhan bersama dengan Paulus. Nah, anak-anak, beberapa hari kemudian ada seorang anak kecil datang ke markas itu. Katakan, Pak, saya mau mengunjungin seorang bapak yang namanya Paulus. Emang kamu siapa? Dia kan tahanan, nggak boleh dilihat-lihat, nggak boleh dibesukin. Saya ini keponakannya, itu om saya. Ada berita penting yang saya harus sampaikan. Oh, kamu keluarga berarti ya? Iya, itu om saya, katanya. Rupanya anak ini anak saudara perempuannya Rasul Paulus. Jadi akhirnya anak ini diizinkan masuk. Katakan, Om, kamu gimana Om? Baik Om, di sini Om. Sehat Om? Ya, puji Tuhan. Tuhan pelihara saya. Nih Om, ada berita Om. Berita apa? Orang Yahudi itu sepakat untuk membunuh Om. Mereka punya intrik-intrik, punya cara-cara yang mereka mau lakukan loh. Wah, kalau begini berarti kamu harus menyampaikannya kepada kepala pasukan. Sehingga biar mereka yang menanganinya. Tapi ayo belajar ngomong, katanya. Akhirnya Bapak Paulus memanggil perwira, Pak perwira, tolong antarkan ini keponakan saya untuk berjumpa pada Bapak kepala pasukan. Nah, anak-anak, akhirnya anak ini diantar dan berjumpa dengan Bapak kepala pasukan dan dia menceritakan bahwa orang Yahudi sepakat akan membunuh Paulus. Nah, anak-anak, ketika didengarnya itu Bapak kepala pasukan jadi gelisah. Waduh, serem juga nih ya. Orang-orang Yahudi begitu niat bener sih, terbenci sekali sih sama Paulus ya. Maka pada malam jam 9 Paulus dipindahkan ke Kaisarea sehingga Paulus selamat. Maka kepala pasukan katakan, nih perwira, bawa surat ini ya ke wali negeri yang ada di Kaisarea yang bernama Felix ya, dan bawa tahanan Paulus ini selamat sampai di sana. Nah, akhirnya sepanjang perjalanan malam itu Paulus sampailah di Kaisarea dan dia ditahan di sana dengan baik. Nah, anak-anak, begitu panjang prosesnya, pengadilan lagi, diperhadapkan di sini, diperhadapkan sana, sampai akhirnya Paulus katakan, saya minta banding, saya akan ke Kaisaran, ke Roma itu, ya. Anak-anak, karena Paulus minta banding, karena kasusnya jadi melebar kemana-mana, akhirnya dikabulkan. Paulus pergi ke Roma, diantar oleh mereka karena Paulus sebagai orang tahanan. Nah, inilah Paulus naik kapal untuk pergi ke Roma. Bukan sebagai penjahat, walaupun dia harus dirantai, dia dikawal, ya, karena dia dianggapnya membuat satu masalah di negeri itu, jadi ditahan ya. Nah, anak-anak, Paulus dikawal oleh seorang perwira yang dipercaya, yaitu namanya Julius, dan Paulus ditemani juga oleh Aristarkus dan Lukas. Ya, mereka berdua, Aristarkus dan Lukas ini mendampingi Paulus untuk perjalanan ke Roma. Nah, anak-anak, inilah perjalanan Paulus dari Kaisarea
dan mulai berlayar dengan keadaan yang aman sampailah di kota Sidon. Nah, anak-anak, sampai di kota Sidon, maka Bapak Perwira Julius ini baik sekali ya. Kita ada berhenti sejenak ya, jeda waktu. Nah, Paulus kalau mau mengunjungi saudara-saudara yang kamu kenal ada di kota Sidon ini, silahkan ya. Nah, anak-anak, maka Paulus mulai diizinkan keluar, turun dari kapalnya, dan Paulus segera pergi ke tempat-tempat jemaat yang ada di kota Sidon itu. Dan mereka memberikan banyak perlengkapan yang dibutuhkan untuk perjalanan Paulus. Nah, anak-anak, akhirnya mereka kembali lagi naik ke kapal. Perjalanan dilanjutkan dengan kapal yang besar itu. Dan terjadilah angin badai, angin sakal. Dari kota Siprus tadi terus dihajar terus sampai akhirnya sampailah kapal itu ke Mira. Nah, anak-anak, sampai di Mira, akhirnya Bapak Julius katakan kita akan ganti kapal, yaitu kapal Alexandria yang akan menuju ke Italia. Ayo semuanya turun, gitu ya. Semua penumpang turun dan ganti kapal. Nah, anak-anak, setelah mereka naik di kapal Alexandria itu, beberapa waktu kemudian mereka berlayar, terjadi lagi badai besar, angin sakal, ya. Sampai beberapa hari, sehingga rasanya kapal itu susah untuk maju. Dan inilah kapal itu sampai di daerah Lasea. Di Lasea ini ada tempat yang namanya Pelabuhan Indah. Nah, disitulah Paulus mulai menyarankan kepada pengawal Julius, katakan kita sebetulnya jangan berlayar lewat Pulau Kreta, ya jangan. Karena kita akan menghadapi banyak kesulitan, bahaya, dan itu sangat merugikan perjalanan kita. Tapi anak-anak, rupanya Julius menyampaikan kepada nahkoda yang mengemudikan kapal ini, dan ternyata nahkoda ini malah bilang, nggak baiklah kalau kita diem-diem di sini, ini musim dingin ya, kita tetap lanjutkan saja, udah nggak apa-apa lah katanya ya. Akhirnya kapal mereka terus melaju. Nah, anak-anak, memang kapal itu berjalan dengan mulus, anginnya tidak ada, ya angin badai tidak ada, sejuk-sejuk saja, dan mereka terus berlayar. Tuhan menjaga dan Tuhan tetap bersama dengan Paulus walaupun Paulus sebagai tahanan. Tapi anak-anak, bagaimanakah perjalanan Paulus berikutnya? Apakah laut tetap tenang, aman, sehingga Paulus segera sampai ke kota Roma? Minggu depan kita akan mendengarkannya ya. Yuk, kita akan lihat boneka. Yes, Mama, ada kabar gembira, Mama. Kabar gembira apa, Nina? Kamu dapat 100 lagi ya? Enggak, Ma. Tadi Ibu Guru bilang kalau Senin depan ada pelajaran online-nya tidak ada. Jadi tatap muka gitu maksudnya? Iya, Ma. Sekarang mau tatap muka. Asik. Sekolah dibuka lagi. Mama sih nggak setuju. Mama, jadi kan nggak online lagi gitu loh, Ma. Covid-nya itu masih ada nih lah. Dan Covid itu masih ada yang kena loh. Ma, kita belajar percaya Tuhan Yesus lah, Ma. Kayak tadi di sekolah minggu tuh ayat hafalannya Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Dan Paulus juga ngalamin loh, Ma, bahwa Tuhan menjaga. Percayalah, malah. Mendengar pembicaraan Mama dan Nina, Papa lebih setuju
Pendapat Mama ya, Pak ya? Pendapat Mama, Papa setuju ya? Ah, memang mah COVID itu masih ada, Pak. Dan masih banyak yang kena. Papa lebih setuju pendapat Nina. Yes, betul. Papa baik deh. Cuma Nina, selain kita percaya dan andalkan Tuhan, kita harus tetap ketat jaga protokol kesehatan. Pakai masker dengan baik dan benar gitu loh. Jangan melorot-melorot atau dicopot-copot. Tuh, denger Nina. Lagi juga hindari kerumunan dan sering-sering cuci tangan begitu, Nina. Ya, Pak. Makasih, Pak. Bener ya, Nina ya? Dengerin tuh kata Papa dan dilakukan. Oke, Ma. Nah, Nana, hari ini kita belajar Tuhanlah penolongku ya. Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Mari kita andalkan Tuhan. Bisa dilakukan? Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan sudah menolong, memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini evaluasinya. Sampai jumpa Nana. Tuhan Yesus memberkati.